Perkenalkan, saya Akil, saya Pre-Sales Engineer untuk Zoho Indonesia. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik teman-teman untuk diikuti. Kita akan membahas produk Zoho Workplace, tapi kita akan lebih fokus ke sisi security-nya dan bagaimana Zoho Workplace ini dapat membantu mengamankan tempat kerja digital teman-teman semuanya. Nah, sesi webinar ini akan berlangsung selama 40 hingga 45 menit ke depan. Jadi silakan teman-teman diatur dulu posisi duduknya senyaman mungkin, diambil kopinya, ambil cemilannya dan agar siap untuk menyimak webinar yang akan saya bawakan di siang hari ini. Oke, jadi di agenda webinar siang hari ini ada 5 agenda teman-teman yang akan kita sama-sama bahas. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu Zoho Workplace. Saya akan memberikan sedikit overview tentang solusi Zoho Workplace yang kami miliki. Kedua, kita akan coba mengelaborasikan data privacy dan compliance yang kita miliki dan bagaimana itu akan berefek ke teman-teman juga tentunya. Kemudian saya akan menjelaskan juga komitmen kami tentang keamanan data pelanggan-pelanggan kami. Sebagai korporasi yang besar, Zoho sangat concern terkait keamanan data pelanggan-pelanggan kami. Dan juga kita akan membahas tentang keamanan akses pengguna. Bagaimana dari sisi user dapat mengamankan aksesnya masing-masing dengan pembatasan IP dan lain-lain. Dan juga yang terakhir kita akan melihat fitur keamanan apa saja sih yang ditawarkan oleh Zoho. Terlebih di sini kita akan bahas dalam lingkup Zoho Workplace. Oke, jadi sedikit overview teman-teman kalau misalkan belum ada yang tahu nih tentang solusi Zoho Workplace. Jadi Zoho Workplace ini adalah solusi email dan office collaboration tools yang kami miliki. Jadi di dalamnya teman-teman akan mendapatkan 9 aplikasi yang berbeda. Di sini kita memiliki email suite. Jadi ada emailnya di sana untuk host email, kalender, task management, notes, streams, dan lain-lain. Kemudian kita juga memiliki office-nya. Nah, kalau teman-teman senang mengerjakan sebuah dokumen, berkolaborasi di sana. Nah, bisa memanfaatkan fitur Office yang ada di dalam Zoho Workplace. Di sana teman-teman bisa mengelola dokumen, spreadsheet, file management, membuat presentasi, dan lain-lain. Kemudian, kita memiliki Communication Suite. Di sini teman-teman bisa berinteraksi nih secara internal maupun eksternal dengan instant messaging, audio video calls, online meeting, company town halls, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita juga memiliki Password Manager. Tentunya di zaman serba digital saat ini, teman-teman wajib mengamankan kredensial yang penting. Entah itu password akun teman-teman, password Facebook, password Twitter, password akun Zoho, password untuk akun tes, kredensial-kredensial yang lain itu harus disimpan dengan teliti, dengan seksama. Jadi teman-teman bisa menggunakan solusi yang kami miliki, yaitu Password Manager yang dinamakan Zoho Vault. Jadi kredensial penting tersebut dapat teman-teman simpan di brankas yang aman yang bernama Zoho Vault. Nah, jadi ini adalah dashboard dari Zoho Workplace ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada 9 aplikasi tadi. Jadi dalam satu interface yang sama, teman-teman bisa menavigasikan nih ke aplikasi-aplikasi yang lain tanpa perlu tanpa perlu membuka tab baru. Jadi dari satu dashboard teman-teman bisa membuat email, sambil emailnya dibuat teman-teman bisa buat online meeting juga, sambil mengerjakan dokumen, sambil chattingan dengan rekan kerja yang lain dari satu tab yang sama. Jadi nggak perlu lagi kita membuka 9 tab yang berbeda, kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, tapi semuanya bisa dilakukan dari satu UI yang sama. Nah, dan ini adalah dashboard dari Zoho Workplace. Kemudian, Zoho Workplace juga sudah sesuai dengan standar privacy dan keamanan data global, data yang internasional. Terbukti kami sudah comply dengan berbagai macam standar keamanan data internasional seperti ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ada ISPA SOC juga. Dan untuk klien-klien kami yang berada di region Eropa, itu sudah comply dengan perlindungan data pelanggan, yaitu GDPR. Dan ada HIPAA compliance juga. Jadi jangan khawatir teman-teman karena kita sudah standar internasional, tentunya compliance kami juga sudah sesuai dengan keamanan data dan standar data universal. Maaf. Kemudian kita membahas keamanan data teman-teman. Nah, jadi di Zoho
Oke, jadi di Zoho kami mengimplementasikan standar OWASP. Jadi ini adalah Open Web Application Security Project yang merupakan acuan global dalam keamanan aplikasi web. Nah, jadi semua pembaruan terbaru nih dari OWASP ini sudah kami adopsi. Nah, kami telah mendesain dan memperkuat seluruh perangkat lunak serta layanan kami agar tahan terhadap 10 kerentanan utama nih, termasuk serangan seperti DDoS, SQL injection, dan lain-lain. Itu yang common. Nah, dengan begitu, Anda sebagai customer nggak perlu khawatir. Sistem kami sudah siap dan mumpuni untuk menghindari berbagai macam jenis serangan digital ini. Kemudian, di sisi pemantauan, kami menjalankan log monitoring secara berkelanjutan. Nah, ini mencakup log untuk aktivitas, log peristiwa, log aktivitas operator, log sistem, dan lain-lain. Sehingga kami bisa mendeteksi setiap anomali atau aktivitas mencurigakan secara real time dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat. Nah, sekarang kita akan berbicara soal enkripsi data. Nah, jadi seluruh koneksi ke layanan kami, baik itu akses web, aplikasi mobile, atau koneksi email seperti SMTP, IMAP, POP, itu selalu diamankan dengan protokol TLS. Nah, Transport Layer Security. Ini memastikan data Anda terlindung saat sedang dikirimkan dan nggak bisa disusupi atau dimodifikasi oleh pihak ketiga. Selain itu, ketika data sudah tersimpan di server atau cloud kami, data at rest ini, nah data tersebut juga tetap dienkripsi menggunakan standar AES 256. Nah, ini adalah Advanced Encryption Standard 256 bit yang merupakan salah satu standar enkripsi terkuat saat ini. Jadi, bahkan saat data dalam kondisi tersimpan, keamanannya tetap terjaga teman-teman secara maksimal. Terakhir, kami juga menerapkan nih kebijakan retensi data. Nah, ada data retention policy yang kami miliki. Nah, kebijakan ini mengatur berapa lama data disimpan, bagaimana data dihapus secara aman, dan memastikan bahwa seluruh proses tersebut tetap sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Nah, jadi dengan semua langkah ini, kami memastikan nih bahwa bahwa keamanan data dan sistem adalah prioritas utama dalam operasional kami. Nah, kemudian masih berbicara soal retensi data, jadi jika seseorang pengguna menghentikan atau menutup, layanan mereka, account mereka, maka data mereka akan kami simpan selama periode 6 bulan setelah penutupan akun tersebut. Nah, setelah periode tersebut berakhir, seluruh data akan dihapus secara permanen dari server utama maupun data center kami. Nah, ini setelah 3 bulan. Nah, jadi dengan total 9 bulan tadi. Ini sama juga ketika akunnya tidak aktif. Jadi data akan dihapus setelah akun tidak aktif selama 120 hari. Dan kami akan mengirimkan notifikasi juga ketika ada penghapusan data yang akan kami lakukan di periode tersebut. Itu kami juga memiliki sistem DRC teman-teman. Jadi jika ada gangguan nih pada data center utama kami, data center cadangan akan secara otomatis mengambil alih. Karena semua data selalu diperbaharui secara real time. Nah, proses peralihan ini berlangsung nyaris seketika teman-teman. Jadi dalam satu jentik itu langsung failover ke data center yang sekunder. Sehingga pengguna tidak akan merasa gangguan apapun, ya nggak akan merasa adanya gangguan apapun dalam penggunaan layanan kami. Dan mereka bahkan mungkin nggak sadar adanya perpindahan infrastruktur di balik layar. Dan kedua data center itu juga telah dilengkapi beberapa ISP. Jadi seperti yang saya mention tadi, ketika ada perubahan dari segi infrastruktur itu nggak bakal dirasakan oleh user-user kami. Kami juga memiliki manajemen identitas dan akses di mana, teman-teman bisa teman-teman bisa manage itu semua ya dari sini, dan kami memiliki laporan aktivitas berdasarkan, IP. Jadi kalau ada unusual activity di akun teman-teman itu bakal terdeteksi dan ada notifikasi yang dikirimkan juga. Dan teman-teman bisa manage perangkat pengguna juga, nanti ada bisa manajemennya di sana, dan kita juga bisa mengkustomisasi
untuk password yang kita gunakan di organisasi kita dengan mengimplementasikan kebijakan kata sandi custom. Seperti, jadi teman-teman bisa dipilih nih berapa panjang karakternya, spesial karakternya, numeric karakternya, nah itu bisa ditentukan. Itu adalah kebijakan kata sandi custom. Kami juga memiliki Zoho OneOut namanya. Jadi ini adalah aplikasi multi-factor authentication untuk akun Zoho dan akun non-Zoho. Nah, ini sudah mendukung Touch ID, Face ID, push notification, OTP, dan YubiKey juga. Ini tentunya berfungsi untuk mengamankan akun teman-teman ketika proses login berlangsung. Jadi bisa ditambahkan extra layer security ketika proses login berjalan. Kemudian Zoho Mail juga kami menjamin uptime dengan 99,9% jaminan uptime untuk sistem kami. Dan sebagai sebuah korporasi besar, tentunya aplikasi-aplikasi kami ini memiliki keamanan tingkat enterprise. Dan yang paling aman adalah bebas iklan, teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman ketika buka aplikasi-aplikasi kami itu tidak akan ada iklan dan kami tidak menggunakan data-data teman-teman untuk kebutuhan iklan tentunya. Kemudian membahas ke security and white paper. Jadi di sini adalah proses yang berjalan di backend. Jadi ketika ini agak sedikit teknis, namun saya akan coba jelaskan agar mudah dimengerti. Jadi ketika email masuk di sistem itu akan ada yang proses teman-teman. Nah jadi email yang teman-teman terima sebenarnya sudah melewati beberapa tahap pengecekan sampai diterima di sisi mailbox user. Di sini yang pertama adalah edge blocking, di mana kita ada fitur, ada sistem untuk mencegah adanya DDoS, red limit, dan IP edge blocking. Kemudian ada reception level filtering, ada RBL, authentication check, pengecekan virus dan malware, gray listing, dan lain-lain. Ada policy enforcement juga. Kita bisa whitelist dan memblacklist domainnya gitu. Kita bisa implementasikan blocklist berdasarkan bahasa atau lokasi, bahasa domain, TLDs dan lain-lain. Nah, itu kita bisa set whitelist dan blocklist-nya. Kemudian ada advanced threat protection. Kita juga memiliki sistem untuk mendeteksi URL yang digunakan untuk phishing, credential harvesting, dan secure attachment policy. Dan ada spam fingerprint analysis, ada spam filter juga, backscatter protection, etc. Kemudian di outbound protection, ada user level protection di sana, content protection, dan deliverability. Hingga di user mailbox ada time of click alerts dan post delivery spam checks. Jadi skema-skema inilah, proses-proses inilah yang berjalan di backend. Jadi email tidak semata-mata masuk ke mailbox teman-teman, tetapi ada proses yang berjalan di sana. Serangkaian proses inilah yang menjamin bahwa email diterima dengan selamat dan aman di sisi user. Kemudian kami juga memiliki The Mark di sini, jadi teman-teman bisa mengkonfigurasi The Mark. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika email dikirim dan ada email yang dikirim dan diterima oleh mail server kami, ketika teman-teman sudah mempublish The Mark record, nanti SPF dan DKIM-nya itu bakal melakukan validasi dahulu. Ketika SPF dan DKIM-nya sudah dipublish dan email diterima, SPF dan DKIM akan melakukan validasi terlebih dahulu. Jika validasinya sukses, maka email akan langsung diterima dan The Mark dan kebijakan The Mark-nya itu tidak akan dijalankan. Lain halnya ketika SPF dan validasi SPF dan DKIM-nya itu gagal, maka The Mark policy-nya itu tidak akan diaplikasikan yang mengakibatkan. Nah, jadi ada 3 pilihan di sini. Kita tetap menerima emailnya, atau emailnya kita masukkan ke karantina, atau kita langsung reject emailnya. Jadi ada 3 kondisi yang bisa teman-teman set up ketika validasi SPF dan DKIM-nya gagal dan The Mark akan melakukan perannya sendiri. Kemudian dari sisi user juga di sini kita bisa melakukan mekanisme kontrol spam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkonfigurasi custom domain verification, display name fraud, dan malware processing. Jadi kalau misalkan teman-teman khawatir nih domainnya disalahgunakan, ada orang-orang yang menggunakan nama domain teman-teman menyerupai nama domain utama, nah nanti kemungkinan-kemungkinan itu bisa di-input di dalam Zomail. Jadi ketika ada orang yang menggunakan domain yang
sekiranya mirip yang hampir menyerupai domain utama, nah itu bakal dideteksi secara otomatis oleh sistem. Pun untuk display name, jadi teman-teman bisa nih di map misalkan dari satu perusahaan, kalau misalkan ada CEO, CTO, orang finance, dan lain-lain, nah nama-nama para stakeholder tersebut bisa dimasukkan juga ke dalam display name fraud. Jadi kita cari nih kira-kira kombinasi-kombinasi apa saja yang sekiranya bakal digunakan oleh attacker untuk menyerupai nama dari stakeholder tersebut. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu dapat kita input juga di sana. Untuk proses spam juga, di sini ada proses yang berjalan, jadi ada verifikasi spam, kita ada peringatan berbasis pengirim juga, post delivery spam check, nah, dan pemeriksaan spam pasca pengiriman. Dan ini adalah yang saya mention di awal tadi, ini proses enkripsinya teman-teman. Jadi ketika email berhasil dikirim, ini di sini ada logo TLS. Nah, ini adalah indikator tingkat enkripsinya. Jadi emailnya berhasil dienkripsi. Jadi kita bisa lihat di sini ada to, text, dan security. Kalau kita klik TLS-nya, nanti akan terlihat di sana. Jadi email ini berhasil dienkripsi yang diberikan oleh indikator TLS ini. Kita juga bisa menetapkan batasan ya teman-teman. Jadi kita bisa membatasi akses pengguna individu, dan kita juga bisa membuat sebuah email policy. Email policy seperti access forward, access restriction, email restriction, forwarding restriction, itu bisa teman-teman set up. Kalau misalkan teman-teman ingin membatasi nih akses email itu hanya bisa berkomunikasi dengan domain yang sama saja, itu bisa. Atau teman-teman pengen enforce nih, kita boleh berkomunikasi dengan semua domain, tetapi hanya list domain yang saya informasikan. Nah, itu juga bisa. Kemudian di sini kita juga menawarkan enkripsi email menggunakan S/MIME. Jadi teman-teman bisa nih menggunakan S/MIME ini untuk mengenkripsi emailnya untuk tingkat yang lebih lanjut lagi. Jadi dengan S/MIME teman-teman harus membeli sertifikatnya dahulu ke provider yang menyediakan servis S/MIME tentunya, dan nanti sertifikatnya bisa ditambahkan di konsol Zoho Mail. Jadi prosesnya seperti ini, jadi email akan dienkripsi, nanti eee, email tersebut bakal dikirim ya, bakal di-replace, bakal mengirim menggunakan email yang dienkripsi tadi, dan kita bakal bisa nge-decrypt emailnya, dan emailnya bakal bisa dibuka. Atau kita juga memiliki secure pass sekarang. Nah, jadi email-email yang confidential itu bisa kita secure, kita amankan dengan OTP. Jadi dengan secure pass ini kita bisa membatasi pengunduhan, penyalinan, dan pencetakan email. Dan kita juga bisa menetapkan tanggal kadaluarsa. Jadi kalau misalkan email-email itu berisi informasi yang sensitif dan confidential, nah kita bisa mengamankannya dengan secure pass ini. Kita bisa mengamankan email-email invoice misalkan, payslip kita, atau email-email yang berkaitan dengan project yang highly classified gitu teman-teman. Itu juga bisa menggunakan secure pass. Juga kita juga memiliki salah satu metode lainnya, yaitu PGP, Pretty Good Privacy. Jadi uh, gimana cara PGP bisa diimplementasikan, how PGP works teman-teman. Jadi ilustrasinya begini, Dave itu menyimpan private key-nya, private key milik dia, dan membagikan public key-nya ke Alex. Kemudian Alex menggunakan public key milik Dave untuk mengencrypt email yang akan dia kirim ke si Dave. Nah, Dave dengan private key dia itu bisa mendecrypt email yang di-encrypt oleh Alex. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Jadi public key kita bagikan nih ke orang. Jadi ketika orang tersebut ingin mengirimkan email dengan menggunakan PGP, ya tinggal di-encrypt saja menggunakan public key yang saya berikan. Dan saya tinggal membuka email yang dikirimkan, yang di-encrypt tersebut, yang terenkripsi tersebut dengan menggunakan private key milik saya. Nah, itu adalah ilustrasi dari bagaimana PGP bekerja. Kemudian kita juga memiliki email retention ya teman-teman, namanya e-discovery. Jadi teman-teman bisa mengarsipkan email dan melakukan penyimpanan email di sini. Untuk company-company yang memang memiliki policy menyimpan email mereka dalam jangka waktu 3, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini bisa menggunakan email retention ini. Jadi ketika email dihapus, itu tetap tersedia di cloud-nya. Jadi kita bisa melakukan proses audit,
melakukan proses backup, email bakal tersimpan, dan kita juga bisa set nih berapa lama retain policy-nya berlangsung, berapa lama email akan otomatis dihapus oleh sistem, kita bisa set semuanya teman-teman. Jadi teman-teman memiliki kontrol penuh atas pengarsipan dan penyimpanan email di company teman-teman. Kemudian kita masuk ke ZoClick nih. Jadi ZoClick ini adalah aplikasi untuk komunikasi instan, internal maupun eksternal. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ZoClick untuk panggilan one on one, audio group, video meeting, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa memudahkan teman-teman yang bekerja secara hybrid, secara remote. Nah, jadi kita bisa chat di sini, bisa telepon, audio, dan lain-lain. Nah, di sini juga dengan history yang ada di ZoClick, teman-teman bisa nih membuat obrolan rahasia untuk berbagi informasi sensitif. Jadi di dalam chat ZoClick itu ada fitur untuk menonaktifkan history percakapannya. Jadi ketika dinonaktifkan, chat tersebut tidak akan di-record oleh sistem dan tidak ada historinya. Dan jika tidak ada historinya, jadi setiap percakapan itu akan secure teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin ada histori percakapan sebelumnya, itu tinggal diaktifkan saja historinya. Kita juga bisa set permission di Zoho Click. Jadi ada roles dan policy yang bisa teman-teman set di sini. Jadi ada peran user yang pertama. Jadi teman-teman bisa define peran dari masing-masing user. Nanti ada admin di sana yang memiliki hak akses ke semua fitur. Kemudian ada member, misalkan ada call center agent, ada manager, supervisor, developer, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa set peran-peran user tersebut dan di-assign ke user-user yang memang relevan dengan peran tersebut. Kemudian kita juga bisa set policy-nya nih teman-teman. Nah, apakah kita mengizinkan user untuk join ke organisasi kita? Apakah kita melarang user untuk menonaktifkan chat history-nya? Atau lain hal sebagai macamnya. Nah, ini policy-nya bisa kita set dari dalam ZoClick itu juga. Kemudian kita masuk ke Zoho Work Drive. Nah, jadi Zoho Work Drive ini adalah file management solutions yang kami miliki, di mana ini adalah ruang tim untuk menaruh files dan folder apapun. Di Zoho Work Drive kita memiliki versioning control. Nah, teman-teman bisa mengontrol setiap versi dari files yang teman-teman update. Misalkan ketika di-update ini akan berubah ke versi 1.A, kemudian 1.B, 1.C, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan versioning control itu untuk melihat setiap perubahan yang dilakukan oleh rekan kerja yang lain. Dan juga dengan Zoho Work Drive ini memungkinkan sinkronisasi desktop dan manajemen perangkat. Untuk keamanan files tentunya server dan klien langsung terhubung dengan SSL dan data-datanya juga diamankan dengan kunci enkripsi 1048 bit berbasis RSA. Nah, ini adalah peran dan izin pengguna yang dapat teman-teman gunakan di Zoho Work Drive. Yang pertama kita akan melihat viewer di sini. Jadi viewer hanya akan mendapatkan akses view only ke semua files dan folder yang ada di folder di company kita. Kemudian ada komentar di sini roles-nya. Komentar hanya bisa mendapatkan akses komen saja nantinya. Dan ada akses editor, itu akan mendapatkan akses edit ke files dan folder yang ada di organisasi kita. Dan ada organizer. Nah, jadi organizer ini bisa memiliki banyak akses ya ke folder dan folder, files, share akses, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah super admin. Nah, admin memiliki full akses ke semua fitur dan fungsi yang ada di dalam Zoho Work Drive. Nah, di sini kita juga bisa memantau nih aktivitas tim ya. Jadi ketika ada user yang melakukan perubahan dokumen, ketika mereka membuka dokumen tersebut, mereka rename dokumen tersebut, mereka mengenerate sebuah link dari dokumen tersebut, setiap aktivitas yang mereka lakukan itu akan dipantau oleh Zoho Work Drive. Dan dari sisi user kita dapat melihat nih aktivitas apa aja yang terjadi di dalam folder yang kita buat. In this case, kalau kita lihat dari screenshot-nya, ini misalkan folder sales dan marketing. Jadi setiap perubahan yang dilakukan di folder tersebut, kita akan bisa melihatnya. Aktivitasnya akan terrecord di sini.
dan kita bisa menggunakan ini sebagai data untuk proses audit misalkan. Nah, ini bisa menggunakan data ini sebagai acuan. Kita juga bisa membagikan tautan ke pihak eksternal. Kita bisa set password untuk mengamankan tautan tersebut. Kita bisa set kadaluarsanya sehingga berapa lama link tersebut bisa kita akses. Kita juga bisa meminta user data. Jadi ketika link tersebut kita bagikan, kita bisa minta user datanya terlebih dahulu. Nama, nomor telepon, dan email address. Jadi untuk keperluan audit, siapa saja sih yang mengakses link tersebut, berapa banyak yang mendownload files dari link yang saya bagikan, nah itu bisa kita record data-datanya. Nah, untuk keperluan audit, ini penting juga teman-teman. Kita juga bisa menggunakan Zoho Drive untuk melihat overall akses nih. Jadi siapa saja mengakses files, email mereka apa, berapa banyak download yang yang sudah mereka lakukan untuk file tersebut, kita dapat melihatnya di overall akses. Nah, kita juga bisa mengelola tautan eksternal nih ketika ada email yang dikirim, ada files yang kita bagikan ke pihak eksternal, kita bisa mengelola tautan eksternalnya. Nah, kita bisa copy link-nya, kita bisa bagikan, kita bisa lihat statistiknya, kita bisa mengirimkan tautannya via email langsung itu juga bisa. Jadi kita bisa cek dan mengelola semua tautan yang kita buat untuk setiap files yang kita miliki. Juga bisa mentransfer ke pemilikan filesnya teman-teman. Jadi ketika kita menjadi sebuah owner dari satu file, ketika kita handover nih ke tim kita yang lain, itu kita tinggal transfer saja kepemilikan dari file tersebut. Dan mereka akan mendapatkan akses ke file tersebut dan ownership-nya itu akan mereka miliki. Ownership-nya akan dipertahankan dan tinggal dilanjutkan saja ke owner yang baru. Nah, di sini juga kita bisa mengizinkan aplikasi WorkDrive ya teman-teman. Jadi jadi di sini kita bisa melakukan konfigurasi untuk seluruh organisasi kita, apakah kita memperbolehkan akses, WorkDrive untuk sinkronisasi ke desktop kita atau tidak. Atau kita juga boleh, memberikan akses mobile apps ke Zoho WorkDrive atau tidak. Nah, itu bisa dikonfigurasi. Atau ingin lebih spesifik lagi, kita bisa melacak dan membatasi akses perangkat untuk tiap usernya. Jadi di manage device di sini, jadi kita bisa nih, bisa manage dari masing-masing user. Apakah user tersebut boleh memiliki akses ke sinkronisasi desktop, atau mereka boleh mendapatkan akses ke mobile application, gitu. Jadi kita bisa set permission-nya dan melacak setiap, akses yang diberikan ke masing-masing user. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian file-file juga yang terindikasi memiliki virus, malware, dan lain-lain, nah itu akan langsung dideteksi oleh sistem Zoho Drive. Nah, jadi ketika teman-teman membuka files di Zoho Drive yang terindikasi memiliki virus, nantinya akan ada pop-up yang keluar. Nanti pop-up tersebut akan menginformasikan bahwa files ini terindikasi memiliki virus. Nah, jadi ada diberikan 2 pilihan, apakah teman-teman ingin tidak membuka files ini atau ingin tetap dilanjutkan untuk mendownloadnya. Nah, kalau misalkan di-download, nanti akan ada pop-up lagi bahwa download tidak diizinkan karena tadi filesnya itu terindikasi terdapat virus gitu. Jadi teman-teman bisa terhindar dari ancaman digital ini. Kemudian kami memiliki Zoho Meeting, teman-teman. Jadi Zoho Meeting ini adalah aplikasi online meeting yang kami miliki. Nah, yang salah satunya yang kita gunakan juga, ini kita bisa menggunakan sebagai webinar dan meeting. Nah, Zoho Meeting ini menggunakan standar keamanan web, arsitektur web RTC, Multi Point Conferencing Unit, untuk arsitekturnya. Jadi menggunakan MCUs ini, jadi untuk mengamankan, arsitektur ini itu lebih secure lagi. Dan juga kita bisa membatasi, online meeting kita menggunakan kata sandi atau mengunci rapat kita untuk mencegah interupsi dan lain-lain. Kita juga bisa, mengaktifkan privacy settings-nya di sini. Kalau misalkan ada user data yang di-record, kita bisa pilih nih untuk, mmm, membuat data-data tersebut anonimus, gitu. Jadi data-data seperti email, IP address, nama, dan lain-lain, nah itu akan dibuat secara anonimus kalau misalkan kita aktifkan.
Dan juga nanti teman-teman bisa memilih kalau misalkan data-data personal tersebut ingin dihapus, jadi teman-teman eee, memiliki semua memiliki kebebasan itu untuk menghapus data-data, penting ya, sekiranya penting personal data, data-data sensitif itu bisa teman-teman hapus atau dibuat anonim gitu, jadi nggak benar-benar ter-record dan disimpan oleh teman-teman. Di sini kita juga bisa mantau action log ya. Jadi, user yang membuat email, user yang, join ke email, berapa banyak invitees-nya dan lain-lain kita bisa cek nih di action log viewer ini. Kemudian teman-teman untuk recording, kita juga bisa mengkonfigurasi data clean up-nya. Jadi setiap session report dan recording, apakah kita ingin menghapus menghapus semua report dan recording tersebut dalam waktu yang kita pilih, misalkan 36 bulan, 12 bulan, dan lain-lain, kita bisa pilih untuk jangka waktunya. Atau jika tidak ingin sama sekali, never clean up, jadi tetap dipilih. Jadi data tidak akan pernah dihapus sama sekali. Dan untuk action log tadi, kita juga bisa set jika kita ingin menghapus data action log tersebut, itu sesuai dengan, eee, waktu yang kita inginkan. Kemudian ini sedikit informasi juga. Nah, jadi kami sedang mengembangkan dashboard untuk DLP. DLP adalah data loss prevention, teman-teman. Nah, ini penting nih bagi para, untuk para, stakeholder dalam sektor industri BFSI, banking, finance, dan lain-lain. Nah, data loss prevention ini sangat penting. Jadi use case-nya dengan DLP ini teman-teman bisa mengamankan semua informasi-informasi penting yang dibagikan. Contoh, teman-teman bisa sensor informasi kartu kredit yang dikirimkan via email misalkan. Nah, emailnya either bisa nanti action-nya bisa dipilih, either ingin di-blok, ingin di-reject, atau ingin di-pass ke misalkan ke manajernya. Atau ketika teman-teman sedang mengerjakan sebuah project yang highly classified, benar-benar confidential. Nah, setiap informasi percakapan yang mengenai proyek tersebut, itu nggak boleh dibagikan ke eksternal. Ketika teman-teman membicarakan itu, nanti berdasarkan keyword-nya, nanti, emailnya bisa langsung di-reject teman-teman. Nah, jadi itu adalah data loss prevention. Jadi eee, kita bakal mencegah ada data-data atau informasi sensitif yang dibagikan via email. Sebaliknya, di Zoho, semua website kami itu tidak memiliki tracker sama sekali, teman-teman. Jadi setiap teman-teman membuka website kami, mempelajari aplikasi-aplikasi dan solusi yang kami tawarkan, itu kalau teman-teman buka pakai Safari misalkan, bisa dicek di sana itu nggak ada tracker sama sekali, teman-teman. Jadi kita nggak men-track semua data-data pelanggan kami ketika mereka, visit ke website kami. Mau berapa lama pun mereka membuka website-nya, itu tidak akan di-track aktivitasnya karena kami tidak, mmm, mengaktifkan karena kami tidak memiliki trackers yang kami simpan gitu ya di website-website kami. Berbeda dengan provider-provider lain mungkin. Mereka memiliki tracker tersebut, jadi mereka bisa mempelajari behavior-behavior prospek mereka. Again, yang paling utama dan paling penting di sini, kami sebagai perusahaan global memiliki komitmen, teman-teman. Untuk data-data personal, data-data pelanggan, bukan kami yang memiliki, tetapi Anda semua yang memiliki data-data tersebut. Di sini saya tegaskan kembali, komitmen kami terhadap data privasi, keamanan data pelanggan-pelanggan kami. Di sini kami nggak akan pernah menjual data-data Anda. Jadi data-data itu nggak bakal kami harvest, nggak bakal kami gunakan eee, untuk men-train, adware dan lain-lain, nggak pernah, teman-teman. Dan kami nggak pernah menjalankan iklan dengan data-data tersebut, gitu. Berbeda dengan yang lain, mereka menggunakan data-data tersebut untuk kebutuhan iklan, selain, internal mereka dan lain-lain. Di Zoho, komitmen kami ke data privasi ini sangat serius, hingga memang kami nggak pernah pakai tracker, kami nggak menggunakan data pelanggan kami untuk kebutuhan, iklan, kami nggak pernah menjalankan iklan dan lain-lain. Nah, itu adalah komitmen kami sebagai sebuah perusahaan teknologi berskala internasional. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk menggunakan semua aplikasi Zoho, karena komitmen kami dengan data privasi sangat serius dan data-data teman-teman aman bersama kami.
Terima kasih, sampai jumpa di seri webinar selanjutnya. Terima kasih.